Nah, sebelum kita belajar untuk menentukan kalimat penjelas dan juga kalimat utama dalam satu paragraf, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari paragraf itu apa. Paragraf adalah suatu gagasan yang tersusun menjadi satu dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Paragraf terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama berisikan ide pokok atau gagasan yang menjadi bahasan dalam suatu paragraf, dan kalimat penjelas menjadi pelengkap yang memberi keterangan-keterangan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdiri dari kalimat-kalimat yang menjelaskan isi dari paragraf tersebut. Dalam sebuah paragraf akan terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisikan gagasan pokok atau topik yang dibicarakan pada suatu bacaan. Kalimat penjelas biasanya berisikan kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan lebih detail kalimat utama. Biasanya menjadi buntut di belakang kalimat utama. Nah, anak-anak sekalian, Ibu punya cara mudah untuk menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas dalam satu paragraf. Cara ini Ibu pakai untuk mempermudah Ibu dalam menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nanti anak-anak bisa juga pakai ya. Langkah yang pertama, lihat dan baca keseluruhan paragraf dengan teliti. Langkah kedua, berikan nomor pada tiap kalimat untuk memudahkan memisahkan kalimat. Langkah ketiga, berikan tanda pada kata-kata penting atau kata-kata yang sering disebutkan. Langkah keempat, tarik kesimpulan kalimat yang paling banyak dibahas pada kalimat. Nah, itulah kalimat utama dari paragraf. Mudah bukan langkahnya, teman-teman? Anak-anak semua? Mari kita praktekkan bersama. Tunggu dulu. Kita perlu mengenal beberapa jenis kalimat utama ya, anak-anak. Nah, kalimat utama dibagi menjadi beberapa jenis. Kita bisa menyebutnya dengan A, B, dan C. Apa itu A, B, dan C? Ya. Pada kalimat utama A berarti kalimat utama pada awalan paragraf. Untuk B, kalimat utama pada belakang paragraf. Dan untuk C, kalimat utama ada di awal dan akhir paragraf. Atau bisa disebut A plus B. Jadi kalimat utamanya ada dua dalam satu paragraf. Nah, kita berlatih ya. Di sini ada teks. Mari kita baca bersama. Dendeng balado adalah salah satu makanan khas Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar, lalu dijemur di bagian sinar matahari yang terik. Hal itu dilakukan agar daging tersebut menjadi kering. Setelah usai dijemur, daging tersebut lalu digoreng hingga kering dan matang. Lalu, kemudian diberi bumbu balado yang terbuat dari cabai dan bumbu lainnya. Bumbu balado tersebut membuat warna dendeng menjadi kemerah-merahan, tekstur daging yang kering, serta rasa pedas dari bumbu balado akan terasa di lidah saat dendeng balado disantap. Nah, setelah kita membaca tadi, kita ulas bersama ya. Terlebih dahulu, kita beri nomor pada tiap kalimat yang ada pada paragraf. Kalimat pertama, pada dendeng balado sampai Sumatera Barat. Kalimat kedua, pada makanan ini sampai sinar matahari yang terik. Kalimat ketiga, pada hal itu dilakukan sampai pada menjadi kering. Kalimat keempat, setelah usai dijemur sampai dengan bumbu lainnya. Kalimat kelima, bumbu balado sampai menjadi kemerah-merahan. Kalimat keenam, tekstur daging yang kering sampai pada dendeng balado disantap. Nah, setelah kita beri nomor, kita klasifikasikan atau kita identifikasi mana yang termasuk kalimat utamanya dan mana yang kalimat pendukungnya.
Nah, kita lihat bersama ya di tabel ini atau di materi ini. Nah, kita beri tanda pada kalimat yang penting. Nah, pada kalimat pertama ada dendeng balado. Kita highlight warna merah ya, kita beri tanda warna merah karena itu termasuk informasi penting. Lalu kita beralih ke kalimat kedua. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Nah, kita beri tanda pada makanan ini. Nah, makanan ini yang dimaksud adalah dendeng balado. Nah, kita tuliskan di sini, dendeng balado. Nah, pada kalimat ketiga, hal itu dilakukan. Nah, kata-kata itu merujuk pada daging yang dijemur karena sebelumnya kalimat kedua menjelaskan daging yang dijemur sebelum diolah menjadi dendeng. Lalu kita beralih pada kalimat 4 sampai ke 6, ini merupakan proses dibuatnya dendeng balado. Kita beri tanda di sini ya, anak-anak semua. Sudah, kita simpulkan bersama-sama ya. Pada kalimat pertama di garis bawah adalah dendeng balado. Lalu pada paragraf 2-6 merupakan proses dari dibuatnya dendeng balado. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat utama dari paragraf di atas adalah dendeng balado adalah salah satu makanan khas Sumatera. Karena apa? Karena paragraf 2-6 menjelaskan atau sebagai kalimat penjelas dari proses dibuatnya makanan dendeng balado, makanan khas Sumatera Barat. Sudah tahu ya kalimat utama dari paragraf di atas? Nah, ketika kita sudah menemukan kalimat utama pada suatu paragraf, kita mendapatkan bonus. Bonus apa itu? Ya, kita mendapatkan bonus, kita dapat menentukan ide pokok dari suatu paragraf itu. Ide pokok adalah yang menjadi bintang dan sering dibicarakan pada paragraf. Kita kembali lihat pada teks dendeng balado tadi ya. Pada teks dendeng balado yang menjadi bintang dan sering dibicarakan adalah dendeng balado itu sendiri. Maka ide pokok paragraf di samping tidak jauh dari dendeng balado. Nanti jika ditemukan soal seperti di atas, nah kita lihat pada pilihan ada tidak yang membahas tentang dendeng balado. Kita bisa pilih karena itu jawaban dari ide pokok paragraf pada bacaan di samping. Intinya, jika kita sudah mengetahui kalimat utama pada satu paragraf, kita juga akan bisa menentukan ide pokok apa yang menjadi bahasan utama pada suatu paragraf atau bacaan yang kita temui. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah paham? Baik-baik. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, anak-anak. Kali ini Ibu akan menambahkan materi yaitu keterhubungan antar paragraf. Dalam suatu paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan untuk menjelaskan satu ide pokok. Jadi, satu paragraf harus terdapat kalimat-kalimat yang mendukung untuk informasi dari suatu paragraf itu dapat disampaikan dengan padu. Seperti pada teks tadi, yaitu dendeng balado. Nah, dari kalimat 1 sampai kalimat 6 menjelaskan proses dari dibuatnya dendeng balado sampai siap santap. Dilihat dari kalimat pertama sampai ke-6 semuanya padu ya, tidak ada kalimat yang rancu yang tiba-tiba menjelaskan atau keluar dari tema. Tapi kita lihat sekarang bagaimana contoh paragraf yang tidak padu. Di sini ada teks bacaan sumber daya alam. Kita baca bersama ya. Sumber daya alam yang ada di bumi ini harus dilestarikan
Karena semua kebutuhan manusia berasal atau bersumber dari lingkungan. Oleh sebab itu, sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Namun, pohon-pohon belum diterasi ring. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara yang tidak merusak. Nah, anak-anak semua, kita identifikasi ya. Kita bahas bersama kenapa teks bacaan di samping merupakan contoh paragraf yang tidak padu. Apakah teman-teman tahu ada kalimat yang tidak padu pada paragraf di samping? Seperti biasa ya, kita beri nomor pada setiap kalimat. Pada kalimat pertama, dijelaskan sumber daya alam yang ada di bumi ini harus dilestarikan. Nah, benar kan? Nah, kalimat kedua, karena semua kebutuhan manusia berasal atau bersumber dari lingkungan. Ya, padu ya, karena masih membahas sumber daya alam. Kalimat ketiga, oleh sebab itu sumber daya alam yang ada di bumi harus dijaga. Ya, masih berhubungan ya. Pada kalimat 4, sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Ya, masih membahas tentang sumber daya alam ya. Kita lanjut kalimat kelima. Namun pohon-pohon belum diterasi ring. Loh, kok tiba-tiba membahas terasi ring? Padahal sebelumnya kita membahas sumber daya alam ya. Nah, kita beri tanda merah. Kalimat ke-6, sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi dengan cara yang tidak merusak. Nah, di sini terlihat ya. Tadi sudah kita beri tanda pada kalimat yang tidak padu, yaitu pada kalimat nomor 5. Namun pohon-pohon belum diterasi ring. Anak, dalam menentukan paragraf padu dan tidak padu, perlu kejelian. Karena antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya biasanya menjebak karena terdapat kata yang mirip-mirip, sehingga kita sulit untuk membedakan. Namun, jika kita jeli, pasti kita dapat membedakan kalimat padu dan kalimat yang tidak padu pada satu paragraf. Intinya, jika dibaca berulang kali, ada kalimat yang dikira atau kita rasa itu tidak cocok pada paragraf tersebut, nah itu bisa dipilih sebagai kalimat yang tidak padu. Nah, sudah paham belum bagaimana membedakan atau mencari kalimat utama, kalimat pendukung, dan kalimat keterhubungan? Nah, kunci dari bisa membedakan kalimat utama, kalimat pendukung, dan kalimat keterhubungan adalah sering berlatih soal, dan berlatih jenis-jenis soal yang sejenis ya. Dan juga harus jeli, pahami dengan sesama paragraf yang ada. Baca tidak hanya sekali paragraf yang menjadi soal, karena biasanya soal menentukan kalimat utama, kalimat pendukung, dan kalimat keterhubungan juga ide pokok sering keluar di ujian, jadi kalian harus sering berlatih ya. Tetap semangat semua, stay safe, stay cool, stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan dan juga rajin-rajin belajar anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.